Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Devi Koirunisa, Retno Wulandari, dan Muhammad Rois Fuji. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Jadi, mari kita sama-sama belajar dan menyimak video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, mari kita bahas tentang pengertian hak asasi manusia. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu sendiri yang biasa disingkat dengan HAM atau dalam bahasa Inggris biasa disebut Human Right adalah sebuah hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena hak dasar tersebut sudah ada pada manusia sejak lahir. Selanjutnya, macam-macam hak asasi manusia ada dua, antara lain hak asasi pribadi. Hak ini berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Sedangkan hak asasi politik, hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan berpolitik seseorang. Misal contohnya hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Lalu, penyebab pelanggaran hak asasi manusia antara lain yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum, tiga, penyalahgunaan teknologi, dan yang terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Asas-asas HAM. Asas-asas HAM meliputi asas kemanusiaan, menjadi substansi dari HAM agar tidak merendahkan derajat dan martabat sebagai manusia. Sedangkan asas legalitas lebih menjamin HAM, karena memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap. Misalnya negara utamanya, pemerintah dan lembaga-lembaga negara terus berupaya untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM. Hak asasi manusia memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya. Yang kedua, hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia. Yang ketiga, hak asasi manusia merupakan pemberian Tuhan. Yang keempat, hak asasi manusia harus dipertahankan. Yang kelima, hak asasi manusia bersifat suci dan luhur. Dan yang terakhir, hak asasi manusia bersifat universal, yang artinya menyeluruh dan dimiliki setiap manusia tanpa perbedaan. Berikut tentang piagam HAM. Piagam ini disusun oleh suatu panitia yang dibentuk PBB dengan nama Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1964. Piagam ini membuktikan bahwa hak asasi manusia bukan ajaran paham liberalis atau biasa disebut individualis semata, karena piagam ini disetujui oleh sebagian besar anggota PBB. Dan yang terakhir, contoh kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia dan dunia. Yang pertama, pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua, penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1982 sampai 1986. Yang ketiga, pembantaian Talang Sari, Lampung tahun 1989. Yang keempat, tragedi Rumah Gedong di Aceh yang terjadi pada tahun 1989 sampai 1998.
Yang kelima, penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Yang keenam, penculikan dan penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Dan yang terakhir, tragedi Semanggi 1 dan 2 yang terjadi pada tahun 1998 dan 1999. Baiklah, kami akhiri sampai di sini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.